Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami bersyukur kepadamu atas berkat dan hikmat yang engkau berikan, yang engkau karuniakan kepada kami, selaku umat percaya yang hadir pada saat ini ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk firman yang akan kami bacakan pada saat ini. Baik orang yang mengambil bagian juga engkau berkati, kiranya di dalam mengambil bagian, ia memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan begitu juga di dalam kehidupannya ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berkati kami, dan gunakanlah telinga kami untuk mendengarkan dengan baik, agar firman yang kami dengarkan ini dapat kami pakai di dalam kehidupan kami, untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau karuniakan juga kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dari pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, yang menjadi tema renungan kita pada saat ini dari pembacaan kita, yaitu kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Kalau membahas tentang kasih, seperti dalam tema kita saat ini, apa yang terlintas di pikiran kita tentang kasih? Apa itu kasih? Dan mengapa kasih ada? Dan dari mana asalnya kasih? Itu yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita, dan bisa kita gumuli selaku umat percaya. Seperti halnya salah satu di dalam pembacaan kita ini, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ jelas ditekankan di dalam nars itu, kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Jadi dari hal ini menjelaskan mengapa Allah bereinkarnasi menjadi manusia. Mengapa Allah bereinkarnasi menjadi manusia? Bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan dari ciptaannya. Karena itu bukan hanya kepada satu kelompok. Kasih itu bukan cuma hanya kepada satu kelompok, ataupun satu orang, satu bangsa. Tetapi kasih atau keselamatan itu kepada semua orang yang berhak. Siapa yang berhak? Yaitu kita selaku umat percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus.
Kita semua berhak mendapatkan kasih dan keselamatan. Tetapi bagaimana dengan yang tidak percaya? Mereka tidak akan memperoleh kasih. Karena mereka akan membawa diri mereka ketika mereka tidak percaya kepada kebinasaan. Karena dosa mereka. Hal yang mereka perbuat. Itulah yang menyesatkan mereka nantinya. Maka kita akan mengerti juga bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia adalah membawa kabar baik. Dia datang ke dunia bukan membawa kabar penghukuman atau penghakiman. Karena yang dibawanya adalah keselamatan. Karena selama ini manusia tidak pernah bisa mentaati 10 hukum Taurat. Makanya ia turun ke dunia langsung. Bukan untuk menghilangkan hukum Taurat itu, tapi mengadakan yang namanya hukum kasih. Karena dia tidak mau umatnya binasa dari dosa-dosa mereka. Karena kebanyakan manusia binasa karena dosa mereka. Tuhan Yesus turun ke dunia ibarat seperti seorang tim penyelamat atau tim SAR. Ibarat kita yang mengalami musibah seperti banjir. Jadi kita menunggu tim SAR ini untuk datang dan menolong kita yang terjebak dalam musibah banjir besar ini. Banjir yang sangat hebat. Karena tidak ada jalan lain untuk selamat dari musibah itu. Selain menerima pertolongan dari tim penyelamat atau tim SAR itu. Seperti halnya juga dosa. Seperti halnya juga dosa. Ibarat kita terjebak di dalam dosa dan Tuhan Yesus turun sendiri ke dunia menyelamatkan kita dan mengadakan yang namanya hukum kasih. Dan kita memperoleh kasih itu dan keselamatan karena hanya dari Yesus Kristus. Demikian juga kita memahami bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia di tengah-tengah musibah yang akan membinasakan kita. Karena tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya bukan untuk menakut-nakuti kita. Bukan pula untuk menyulitkan kita. Tetapi Yesus justru datang supaya manusia itu selamat dan memperoleh kasih yang sebenarnya. Dan memahami apa itu kasih. Memperoleh kebahagiaan dan bersuka cita di dalam kehidupannya. Dan memperoleh juga hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kunci kehidupan tidak lain adalah firman Tuhan. Karena keselamatan Tuhan yang tampak dalam kehidupan manusia, itulah sebabnya dikatakan juga di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 26, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Itu yang mesti kita teladani dalam hidup kita. Jadi jika firman Tuhan itu diberikan kepada kita, kita tidak lagi bertanya, saya bisa atau tidak bisa untuk dilakukan. Tetapi kita akan bertanya dalam diri kita, apakah aku mau selamat atau tidak? Itulah hendak disampaikan. Itulah yang hendak disampaikan firman Tuhan pada kita pada saat ini. Bagi siapa yang hendak mendapatkan keselamatan dari Tuhan, akan datang terang Tuhan. Tapi jika ada yang tidak mau selamat dan membenci terang Tuhan, berarti mereka sudah nyaman dengan dosanya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Datang kepada terang Tuhan atau jauh dari terang Tuhan. Namun yang pasti dan jelas adalah keselamatan dan kasih
hanya ada pada terang Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan bagi kita saat ini ingin menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan akan selalu menerangi perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak lagi memiliki keraguan dan menghadapi apapun yang ada di depan kita yang akan memancing kita untuk melakukan dosa. Sebab Tuhan telah Tuhan telah memberitakan kepada kita atau beserta kita dalam menuntun kita sebagaimana tertulis juga di dalam kitab Mazmur. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa menaati firman yang telah kita dengarkan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman yang kami dengarkan ini dapat tertanam baik di dalam hati dan pemikiran kami selaku umat percaya, dan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami juga ya Bapa. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin.